Selamat sore DJ. Hai, selamat sore semua. Apa kabar? Sore Mama ya. Mama ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan buat teman-teman yang dalam kondisi isoman ataupun keluarga yang masih dalam isoman, semoga semua diberikan kesembuhan dan kepulihan secepatnya. Amin. Nah, sore hari ini saya Maya akan menemani teman-teman nih dalam satu program kita yang baru, teman-teman. Salah satu program baru lagi di tahun 2022 ini, yaitu Leaders Talk. Nah, di Leaders Talk ini kita akan banyak sharing, teman-teman. Kita akan bisa menjadi wadah buat kita sharing knowledge ataupun pengalaman secara langsung dengan para atau chief kita gitu. Nah, Leaders Talk edisi ini kita akan membahas mengenai value kita. Tapi sebelum ke tema, saya mau bagi hadiah dulu, bagi prize dulu buat semua. Gitu. Saya akan lemparkan satu atau dua pertanyaan lah ya. Nah, buat teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan saya, nanti saya minta untuk buka videonya ya dan langsung open mic gitu. Karena kan kita pengen interaksi langsung juga biar lebih seru ya kan. Oke. Nah, teman-teman semua pasti sudah tahu ya kalau kita itu punya e-book core value. Nah, ada yang sudah tahu, sudah pernah membaca untuk e-book core value-nya? Sudah? Atau belum pada tahu nih kalau kita udah punya e-book core value nih? Sudah. Oke, semoga yang lain juga tahu ya. Mohon maaf, ada back sound ternyata. Oke. Nah, teman-teman, dalam e-book core value itu banyak informasi mengenai perusahaan kita nih, teman-teman. Baik itu filosofi perusahaan, core value, dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, teman-teman sudah tahu belum filosofi logo dari Digi Asia Bios yang sempat di-share dalam e-book core value? Kalau yang bisa menjawab, jelaskan atau sebutkan filosofi logo Digi Asia Bios yang ada di e-book tersebut. Silakan langsung open mic dan videonya. Siapa yang bisa? Silakan. Ada yang sudah membaca e-booknya, yang sudah membaca pasti sudah nge nih. Ayo. Saya Mbak, saya. Siapa tuh, Mas Jo ya? Pak Jo ya? Oke, silakan Pak Jo, buka video dong Pak Jo. Waduh, malu saya. Gak usah malu. Iya. Malu dong. Monggo Pak Jo, silakan Pak Jo. Nggak urut nggak apa-apa ya. Saya ingat saya itu ada angsa ya kalau nggak salah ya. Angsa itu pergerakan yang melambangkan apa sih, berkah kalau nggak salah Mbak. Bener. Ya, oke. Berkah, persatuan, apa gitu, keseimbangan dan lain-lain nggak apa-apa ya. Dan transformasi kemitraan kalau nggak salah gitu deh. Saya ingat saya nggak buka soalnya. Terus ungu itu seingatku kemegahan, kreativitas, bijak kalau nggak salah, sama bijak gitu kalau nggak salah. Terus sama origami ya kalau nggak salah ya. Origami, kalau nggak salah tuh dia detail, terus memiliki perhatian lah, kurang lebih begitu. Itu yang saya ingat. Luar biasa. Keren. Keren hafal. Makanya dibaca. Dibaca dong makanya. Benar banget teman-teman. Kakak Dian. Kita udah punya calon nih untuk yang next nih. Sudah ada calon ya Pak? Banget apa yang disampaikan oleh Pak Jo. Nanti berarti yang dapat door prize pertama itu Pak Jo ya, Kakak Dian. Selamat. Betul. Selamat ya Mas Jo. Siap. Selamat. Nah, ada satu lagi pertanyaan buat teman-teman, masih ada satu buku lagi yang akan kita share. Sebutkan makna dari setiap value dalam Asia Spirit. Nah, ini udah sering diulang-ulang. Sok, monggo teman-teman. Siapa yang mau buka videonya atau sama open mic nih sekarang? Makna dari setiap value. Nggak usah ke sikap dan perilaku, tapi cukup maknanya aja deh, definisinya aja dari masing-masing value di Asia Spirit. Ada yang mau jawab? Aku. Siapa tuh? Bena. Mbak Bena. Silakan Bu Bena. Iya, aku kebetulan lagi di kantor. Oke. Ada di itu kan. Hai. Kayaknya geng-geng kantor yang dapat nih hari ini nih. Iya,
Oh ya, langsung aja ya ke jawabannya ya. Agile, speak up, integrity, sama teamwork. Ya. Nah, ini maksudnya pengertian satu-satu ya? Ya, definisi satu-satu. Agile apa? Oke, kalau agile itu berpikir secara cepat dan mudah beradaptasi gitu. Karena dengan berbagai macam bentuk perubahan yang terjadi gitu, yang perubahan yang dinamis terjadi. Jadi harus kalau speak up itu menyampaikan suatu kritik, gagasan secara jelas gitu. Lalu integrity tentunya berpikir yang positif, lalu juga konsisten terhadap tindakan, kejujuran dapat diandalkan, ya begitu. Terus teamwork jelas sih kerja tim yang harus berkolaborasi, ya itu kurang lebihnya. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman, boleh virtual buat Mbak Dena. Cepat sekali, luar biasa ya, dihafalin ya Bu ya. Mantep loh, dijiwai kayaknya nih core value-nya nih. Nah, thank you buat teman-teman yang sudah menjawab, dan saya yakin teman-teman yang lain juga sudah paham dengan makna dari core value, filosofi dari logo Digi Asia BIOS itu sendiri. Dan buat teman-teman yang belum coba dicek di website, kita sudah cantumkan loh di websitenya Digi Asia BIOS, kita sudah ada satu spot sendiri untuk core value. Jadi di sana teman-teman juga bisa akses untuk e-booknya core value. Oke, teman-teman, biar menghemat waktu nih, karena sudah jam 15.41 juga, dan Pak Iman sepertinya sudah standby, narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Kita akan membahas mengenai core value, teman-teman. Core value in daily life gitu. Apa sih core value itu? Kenapa sih Pak kita harus terus-terus diulang mengenai core value setiap saat sama teman-teman DJL, sama teman-teman Korkom gitu. Kemudian mungkin teman-teman juga 1 tahun kemarin kita selalu dicokokin dengan artikel-artikel yang berbau Asia Spirit. Semua pembahasan mengenai sikap dan perilaku kita share setiap minggunya tuh di tahun 2021. Nah, kenapa ya kita itu harus menjiwai atau menerapkan core value ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk membahas mengenai hal tersebut, kita sudah ada Pak Iman yang standby di sini yang akan membawakan mengenai Asia Spirit in our daily life gitu. Hai Pak Iman, saya langsung sapa aja deh, Pak Iman. Halo, Mbak Maya. Thank you. Teman-teman, thanks ya udah join juga. Thank you Pak Iman. Kami loh yang terima kasih ke Bapak meluangkan waktunya nih Kak. Bapak pasti sibuk banget pasti kan. Meeting terus. Ya. Ganteng banget Pak Iman. Hah? Ganteng banget. Oh ini apa namanya? Salon tadi. Apa namanya? Touch up itunya, filternya pasang yang maksimal ini. Bener-bener biar cakep. Kan nanti mau di ini juga Pak, mau dipublish di YouTube juga. Jadi harus kinclong ya nggak Pak Iman? Oke, Pak Iman iya, Nenek. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Saya lihat nih pesertanya lengkap juga nih, lumayan. Tadi saya nyari-nyari Pak Hardi, suaranya keluar. Ada Pak Dian. Lengkap Pak. Thank you semua guys untuk sudah hadir ya. Jadi nggak bisa bercanda deh nih. Oh santai aja Pak, kita kan santai kan, konsepnya kan sharing. Oke Pak Iman, seperti yang tadi kita sempat diskus sebelumnya nih Pak Iman, kita kan mau bahas mengenai core value ya Pak ya. Jadi mungkin kita semua di sini butuh pencerahan atau butuh arahan nih dari Pak Iman nih selaku salah satu chiefnya kita mengenai core value kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah sepertinya Bapak juga sudah ada materi ya Pak yang akan di-share ya Pak? Ya, supaya nggak ngelantur kemana-mana, saya juga nyiapin materi. Saya langsung sharing aja ya jadinya. Oke, lanjut. Silakan Pak Iman. Sharing. Sebentar. Oke. Sudah ter-share ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, lahir dan batin. Nah, sehingga
segala sesuatu yang keberkahan akan datang ke kita semua. Nah, hari ini ya memang dari minggu lalu saya diundang gitu ya sama teman-teman. Bisa nggak ya untuk coba sharing tentang DigiAsia Core Value? Gimana? Maksudnya apa gitu kan? Jadi ternyata isinya tuh saya sendiri boleh diminta sharing aja lah, apa sih caranya untuk melakukan dalam menjalani apa namanya day to day business di Asia itu dengan korelasinya dengan core value. Nah, saya mulanya diminta tuh untuk di bagian agile, tapi setelah saya coba renungi, baca segala macam, saya akhirnya mengusulkan ya udah deh saya lebih baik saya coba mengadres keempat semuanya itu dari agile, speak up, integrity dan teamwork ya, karena saya melihat bahwa mungkin di acara pertama ini saya coba ngebungkus semuanya secara garis besar, terus kemudian saya kasih contoh-contoh kalau saya mengejawantahkannya gimana gitu kan. Nah, jadinya itu starting awalnya. Karena nanti saya yakin mungkin nanti suatu saat saya akan tunjuk tangan, saya mau lagi dong, saya baru dapat ide nih tentang agile, isinya apa, tapi itu next step. Tadi saya juga udah nunjuk tuh orang-orang yang proaktif tuh, tadi ada Bena, ada Joe gitu ya, itu saya yakin kalau dikasih kesempatan, they are really ready to share their experience. I'm pretty sure mereka juga mau, karena at the end of the day kalau saya sih ya, objektif di hidup saya sih sukanya sharing gitu ya, karena ya nggak tahu ya, tapi dari beberapa orang-orang yang saya kenal, saya bicara dan lain sebagainya, at the end of the day, emang kalau kita sudah achieve sesuatu, melakukan sesuatu, belajar sesuatu, at the end of the day, kita inginnya ya sharing hal-hal tersebut sehingga itu akan lasting lah, kira-kira begitu, dan somebody yang kita share akan memperbaikinya sehingga menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, gini, saya mencoba gitu ya. Jadi core nilai-nilai utama dari DigiAsia itu kan ada agile, terus ada speak up, terus integrity, teamwork. Thank you tadi Bena udah menceritakan sesuatunya. Jadi untuk agile itu kan esensinya itu kita diminta untuk menjadi selalu mengupdate. Jadi jangan kudate gitu ya, kurang update ya kalau bahasanya anak-anak sekarang gitu ya. Nah, terus up to date dengan kondisi terkini. Nah, esensinya itu harus memiliki kebiasaan untuk enriching the knowledge gitu ya. Nah, saya di sini menggarisbawahinya itu dengan knowledgeable mind lah gitu ya. Jadi untuk agile itu walaupun arti kata tersebut tuh lebih agile, gesit kan arti katanya, kok hubungannya dengan knowledgeable mind. Tapi untuk supaya bisa gesit itu nggak ada cara lain, memang harus mengasah ilmu kita gitu ya. Nanti saya akan address hal ini satu-satu gitu. Terus yang value atau core kedua nilai kedua adalah speak up. Speak up itu kan berani ya. Pertama tuh berani tampil gitu ya, berani tampil mengungkapkan pendapat, terus mengeluarkan opini, berani mengkritik, tapi harus juga berani menerima kritikan. Nah, kalau saya ngelihatnya hal ini tuh bentuknya tuh action ya. Ini nanti akan saya jelasin kenapa sih kok speak up, kan speak up ngomong, tapi apa hubungannya sama action, nanti akan saya ceritakan linknya itu bagaimana. Yang ketiga integrity ya, integrity itu harus disiplin, jujur, company is number one, karena at the end of the day company itu adalah kalau kita menganalogikan kita sebagai sekumpulan burung-burung gitu ya, company itu adalah pohonnya. Nah, jadi kepentingan pohon harus nomor satu, jangan sampai pohonnya itu rapuh, nanti kita mau bernaung di mana lagi dong gitu ya. Nah, hal ini tuh kalau saya mentranslate itu menjadi sebuah spiritual area gitu ya. Jadi ya ini adalah jiwa kita gitu ya, soul gitu sifat ini. Yang terakhir adalah teamwork, melakukan kerjasama, kita bersatu padu untuk mencapai tujuan yang sudah di-draft. Nah, jadi kalau dilihat ya, dari 4 nilai utama DigiAsia ini, 3 nilai pertama itu sifatnya itu adalah individual, menjadi individual yang lengkap ya. Jadi kalau ini coba kalau dilihat ya, saya coba ganti ke laser pointer ya. Ini yang 3 pertama ini ya, itu adalah mind, action,
spirit atau soul gitu ya. Jadinya action itu lebih berhubungan dengan fisik atau body ya. Jadi kalau misalnya ya, ada teman-teman yang sudah tahu istilah jargon yang sering kita dengar, jadi body, mind, and soul gitu. Nah ini adalah mengadres sifat-sifat utama sebagai individual atau manusia itu. Ini nanti apa yang harus diingat tuh adalah bahwa keempat sifat ini memiliki menjadi manusia secara utuh. Itu yang pertama. Terus yang keempat, teamwork, ini adalah kolaborasinya. Ya, kita tahu human beings are a social animal gitu kan. Jadi memang harus collaborate. Nah, saya kalau melihat ini, kalau saya coba mengambil kesimpulan, menarik juga ya, apakah ini sengaja atau tidak sengaja, at the end of the day memang DG Asia Core Value itu mengadres masing-masing insan atau biasa disebut DG Asian menjadi manusia yang seutuhnya. Terus kemudian harus saling bekerja sama karena memang itu adalah esensinya atau tugas yang diberikan dari pencipta kepada setiap insan manusia. Nah, yang berikutnya adalah saya coba mengupas ya dari agile dari masing-masing core itu maknanya apa sih kalau dari versinya saya ya. Jadinya versi ini to be emphasized ya, memiliki apa tuh namanya penilaian penerjemahan yang bermacam-macam tentunya ya. Jadinya kalau ini dalam versi yang saya apa ya, yang saya lihat gitu ya. Jadi agile itu kalau dari originalnya yang kita ramu di sisi DG Asia adalah berpikir cepat, beradaptasi dengan berbagai bentuk perubahan gitu ya. Jadi key-nya itu kita harus apa namanya gesit gitu ya. Nah, objektifnya itu dengan core value agile ini kita tuh berharap sebagai DG ASEAN itu harus menjadi manusia tuh yang cekatan, lincah gitu ya. Terus updated terhadap situasi terkini. Nah, ini memang a bit challenging nowadays. Nah, cuman semua itu akan menjadi kebiasaan ya. Kenapa challenging recently itu karena yang namanya speed perubahan di hari-hari sekarang itu gerakannya makin cepat. Jadi mau nggak mau, kalau misalnya kita mau mengupdate knowledge kita, memang kita harus membuat ini menjadi habit. Dan habit yang paling penting dibuat itu adalah harus gemar baca. Nah, ini pertama kali nih, karena nanti kalau saya udah berkali-kali nggak ada cara ya. Jadi untuk mengupdate knowledge itu ya ada berbagai macam cara sih. Gemar membaca, gemar kalau kita nonton YouTube, cari YouTube konten-konten yang memang yang konten ilmu pengetahuan. Terus kemudian kalau misalnya memang ada orang yang saya agak merasa kesulitan untuk membaca, no worry. Kalau untuk buku sih sekarang audiobook itu udah available banyak banget lah ya. Jadinya ada berbagai macam cara untuk mengupgrade knowledge itu. Nah, namun yang paling universal form untuk mengupdate knowledge itu kalau saya lihat sampai detik ini adalah membaca. Karena baik itu yang materinya light seperti berita-berita, baik itu materi yang sifatnya itu apa namanya yang ilmu yang deep banget, itu semuanya kebanyakan formnya itu adalah form yang bentuknya reading. Nah, jadinya saya melihat semalam saya coba pikir-pikir gitu apa saya masukin, nanti jadi terlalu kompleks. Tapi akhirnya saya mengkonklusikan bahwa so far sih saya membiasakan diri saya dan bagaimanapun walaupun saya lebih senang mendengar gitu ya, tapi at the end of the day saya membiasakan bahwa saya itu lebih suka membaca. Nah, baca itu kan banyak berita-berita, banyak baca buku, macam-macam lah. Jadi dengan banyak membaca, akhirnya selain daripada knowledge kita terus terasah, terus kemudian juga vocabulary kalau misalnya itu adalah sebuah bahasa Inggris, biasanya habis selesai membaca satu buku tuh bahasa Inggris kita akan menjadi improve otomatis. Karena memang kita dengan membaca itu ya apa cara meramu konsep, cara mengutarakan sesuatu tuh jadi lebih terstruktur gitu. Jadi manfaatnya banyak lah, long story short gitu ya. Nah, setelah kita sudah memang memiliki kebiasaan untuk mengupdate knowledge kita ya. Nah, hal yang perlu ditanam di setiap DG Asian itu
kita harus mulai apa ya, kalau memang kita kerja regardless saya dari divisi finance, dari divisi operasi, baik saya itu apapun juga, biasain bahwa yang namanya konsep bisnis atau bisnis model itu harus kita pahami gitu ya. Jadi pada saat kita lagi mau step pertama kita harus paham Digi Asia, bisnis model Digi Asia itu apa sih? Kita memiliki 4 lisensi. Lisensi yang pertama itu adalah apa itu namanya? E-money. Esensinya apa sih? Ini adalah sebuah mekanisme untuk pembayaran. Nah, terus yang lisensi kedua adalah peer-to-peer lending ya. Itu sebenarnya adalah sebuah mekanisme untuk penyaluran kredit, penyaluran dari distribusi dari kapital itu dari institusi keuangan ke mereka yang membutuhkan. Di mana kita memiliki kelebihan bahwa persyaratan yang untuk dipakai untuk mendapatkan kredit itu jauh lebih lenient, lebih mudah ketimbang dari financial institution seperti perbankan. Minjem 100.000 sama minjem 1 miliar, repotnya sama-sama repot. Nah, kalau di kita tentunya kalau makin rendah pinjamannya ya kita harus lebih fleksibel tentang tata cara prasyaratan untuk pengambilan itu. Nah, yang ketiga adalah tentang transfer uang. Makanya waktu itu kita selalu bukan berdebat ya. Akhirnya kita sudah conclude bahwa yang namanya transfer peer to peer aja itu ya itu adalah bagian dari sisi aktivitas remitansi. Nah, jadi kan kalau kita ingat ya di aplikasi Remitpro, di aplikasi Kaspro itu walaupun itu sebagai etalase aja ya, itu kan ada kirim antar pengguna Kaspro gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah masuk dari sisi bisnis si remitansi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Digibos. Nah, Digibos ini adalah sebuah pilar terakhir di mana setelah kita menjalankan 3 bisnis itu, challenge yang paling besar yang kita hadapi dan kita sering dengar dari para klien-klien atau di dalam ekosistem Digi Asia itu adalah proses untuk memasukkan uang kertas atau uang konvensional ya, uang fiat namanya gitu ya, itu ke dalam uang digital. Jadinya kita membuat bahwa untuk melaksanakan hal itu diperlukan warung-warung. Nah, terus 4 lisensi itu sudah lengkap untuk membuat Digi Asia itu menjadi satu-satunya perusahaan hingga saat ini ya yang memiliki solusi lengkap untuk menyelesaikan tingkat efisiensi baik itu mengenai isu pembayaran, mengenai penyaluran kredit, baik itu untuk solusi transfer dan solusi top up-nya kepada klien-klien yang notabene sudah pasti memiliki isu-isu tersebut. Nah, karena memang kita juga sudah tahu ya, kita udah sering dengar, saya udah nggak usah ceritain background-nya. Strategi Digi Asia untuk maju ke klien itu kan adalah dengan B2B2C ya. Nah, ini juga mohon untuk supaya kita bisa agile ya, saya balik lagi ke poin core value agile ini ya, itu harus dipahami benar-benar bahwa dengan B2B2C itu ya, kita tuh harus memposisikan bahwa klien itu adalah customer-nya klien itu adalah customer-nya kita. Nah, itu yang harus diingat gitu ya, bahwa customer Digi Asia yang datang dari aplikasi Kaspro kalau misalnya ada, ya udah biarin aja, that's bonus gitu loh. Itu bukan means atau objektif dari activity kita. Tapi sebenarnya objektif kita itu adalah mendapatkan customer klien melalui customer-nya partner kita. Jadi misal dari customer-nya Credinext, dari customer-nya Akulaku, dari customer-nya Kereta Api, dan lain sebagainya. Itu adalah objektif kita. Dan untuk melaksanakan itu, berarti kan kita harus memahami kalau kita ada di perusahaan sana, ada di Akulaku, kira-kira mereka itu kalau menghadapi masalah dari kliennya itu, kalau ada yang komplain, harusnya apabila komplain itu mau diteruskan, berarti customer service di sana akan berhubungan dengan customer service di kita, terus begitu kita terima komplain tersebut di follow up sama kita, nanti kalau misalnya 1, 2 hari, 3 hari tidak ada jawaban, yang akan diomel-omelin tuh customer service sana. Nah, kita harus ada mekanisme untuk menjawab itu dengan cepat. Akhirnya kita memiliki sebuah sistem yang kita sebut ticketing management gitu ya. Nah, itu adalah bisnis proses
yang dimiliki dari Digi Asia. Dan ini kalau ingin menjadi Excel, Agile di Digi Asia, saya sih with all due respect, regardless mau dari finance, mau dari tax, mau dari apa, itu sebaiknya tahu. Karena saya melihat pergeseran dari bisnis zaman dulu dengan zaman sekarang itu, kalau dulu kita bisa apa ya, spesialis. Kalau saya memang legal, ya udah saya cuman legal aja gitu. Kalau saya memang ada di accounting, saya di accounting. Tapi saya ngelihat makin kesini tuh nggak bisa begitu deh. Kayaknya yang namanya jadi individual di dalam satu perusahaan itu harus mengetahui semuanya, sehingga segala sesuatu tuh akan bergerak dengan cepat. Ya, balik lagi ke makna value yang agile ini. Ya, jadi ya saya akan selalu mencoba, even untuk masalah legal aja, saya akan coba biasanya nih sama teman-teman legal, saya membuat kontrak itu draftnya saya buat dulu gitu, nanti saya minta sama Pak Anggoro, Pak nih tolong liatin dong kira-kira apa namanya pasal-pasalnya tolong dirapin. Nah, yang normatifnya silahkan isi gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Terus yang berikutnya adalah memiliki kebiasaan untuk nyoba barang digital ya, karena kita kan bisnis kita kan di aplikasi ya, produk digital. Nah, memiliki kebiasaan untuk ada kompetitor kita, ada klien kita, ada calon klien kita, itu mereka baru announce aplikasinya, kita download, kita coba experience dari cara daftarnya, terus kelebihannya mereka kita gali semua. Kalau misalnya ada hal yang bagus ya kita serap, kita tiru. Terus kalau misalnya ada hal yang kurang baik dari pengalaman itu, kan itu menjadi pelajaran berharga ya. Nah, jadi ya kira-kira memang apa ya, kita harus sering nyoba, terus gemar membaca, terus mengupdate knowledge kita selalu. Itu at least kalau buat saya pribadi itu adalah apa ya, kayak kegiatan saya sehari-hari. Dari pagi hari kalau misalnya ya apa namanya, saya lagi baca-baca something gitu ya, terus kalau misalnya malam-malam sebelum tidur saya ngelihat aplikasi, saya download dari daftar, ngambil KTP, saya scan dan lain sebagainya, itu udah jadi habit gitu kalau saya. Nah, kira-kira itu. Saya masuk Sering yang coba ya kedua. Pak ya, berarti kalau being aja itu kita gitu ya. Nggak masalah lah, takut salah atau gimana gitu nggak masalah ya Pak ya? Jangan dong, hajar aja gitu. Hajar, heeh. Mungkin juga kalau untuk knowledge seperti itu kan fasilitasi juga sama kantor gitu. Kita sudah ada pas buat teman-teman untuk mengenai bisnis proses di DAB, kita fasilitasi di event seruput Pak. Jadi ada produk knowledge khusus gitu eventnya. Gitu. Sebelum saya masuk yang kedua, ini dong checking internet connection saya baik apa putus-putus atau robot gitu, Mbak Maya? Clear Pak, clear. Aman Pak, Clear, ya? So far aman. Oke. Ntar tolong kasih tahu ya, soalnya internet suka gitulah. Oke. Saya masuk yang kedua ya, speak up ya. Speak up tadi saya korelasikan dengan action ya. Apa namanya? Nanti itu. Ya, kenapa sih kok apa hubungannya ngomong sama action gitu ya. Ini nih penting gitu ya. Action itu adalah starting dari eksekusinya gitu ya. Nah, awalnya sih ya, objektif utamanya di speak up ini Digi ASEAN itu harus berani, pede gitu ya. Itu please itu buat saya pede itu penting banget. Tapi untuk pede itu memang nggak gampang gitu ya. Tapi saya ngelihat pede akan terbentuk apabila memang kita menguasai. Itu udah kayak apa ya? Udah kayak otomatis. Begitu you excel in that material, you will be very confident person. Itu udah jelas. Jadi kalau misalnya kita udah menguasai materi, terus kita tidak ngerasa pede, sebenarnya bukan pede. Lo orang yang rendah hati. Sebenarnya begitu. Jadi memang apa kuncinya bahwa harus menguasai. Makanya di sini saya bilang bahwa baca experience dari beberapa produk dan selalu mengupdate knowledge itu tetap adalah modal dasar untuk si speak up ini ya.
Nah, ada tambahan lagi ya, kalau untuk di internal kita gitu ya, di dalam sesama DJ Asia, baik itu sesama sesama di dalam satu divisi atau itu di divisi yang lain gitu ya. Itu kalau lagi meeting tuh sebaiknya kita bukan kalau lagi meeting ya, kita harus selalu mencamkan bahwa nggak kita semua tuh harus saling mendukung lah. Tidak ada ide yang jelek, tidak ada ide yang busuk. Every gagasan adalah baik. Itu prinsip gitu ya. Jangan ada sifat bully-bully. Mau di sekolah, mau di perusahaan, apalagi nggak ada hal-hal seperti itu. Kalau bercanda ya jangan keterlaluan juga, karena itu akan mengesupres yang namanya si confident level itu. Nah ini saya minta saling jaga gitu ya, karena kadang-kadang sifat jahil itu suka nongol. Nah, kalau misalnya memang itu sudah terjadi, kita sudah knowledge, nah memang ya confident atau speak up itu akan otomatis untuk terjadi dengan sendirinya ya. Nah, ini dua hal gitu ya yang saya mau sharing kalau saya gitu di pemikiran saya. Kita punya ide, punya gagasan gitu ya. Nah, sebelum gagasan itu bisa dijadikan sesuatu yang bermakna, menjadi bisnis, menghasilkan duit gitu ya, menjadi solusi sama klien, ya memang mau nggak mau bahwa si ide atau gagasan ini kan harus diungkapkan dulu. Nah, itulah makanya saya bilang bahwa saya katakan bahwa yang namanya speak up itu, pengungkapan ini, mekanisme ini adalah step pertama untuk yang namanya itu action gitu ya. Jadinya ini penting banget gitu. So never ever punya ide terus kita ngerasa bahwa ini kita udah gatel banget, tapi karena kita nggak confident, ya udah deh ntar aja deh, gua diemin aja deh. Jangan dong please, itu with all due respect, itu adalah bencana bagi diri kita dan perusahaan kita juga. So dengan dengan spirit bahwa semua pendapat itu adalah baik, kita harus mengatakan pada diri kita bahwa let's speak up gitu ya. Speak up itu memiliki makna direct langsung ya, karena at the end of the day itu adalah pangkalnya dari action ini, Nah, begitu sudah speak up, nah ini tips saya request saya yang berikutnya ya. Pada saat lagi mengutarakan ide, gagasan atau sebuah pendapat gitu ya. Tunggu sebentar. Ya. Nah, itu kita sering kali kan ya. Jadi tipsnya seperti ini aja. Jadi ketimbang kita mengatakan sebuah problem gitu ya, tapi kan contoh nih ya, tapi kan kalau dengan cara seperti ini customer-nya akan menolak idenya gitu. Kan itu problem gitu ya. Nah, tapi akan lebih nice lagi dan akan di-appreciate lebih baik apabila setelah mengutarakan problem itu kita langsung berpikir solusinya apa gitu loh. Jadi instead mengatakan problem, kita tuh sebaiknya langsung bukan sebaiknya, diwajibkan bahkan gitu ya, langsung mengungkapkan si solusinya itu sendiri. Nah, tapi saya tuh selalu bilang kalau sama tim saya, ingat loh, problem dan solusi itu adalah dua sisi mata koin, sebelah-sebelahan ya. Tapi key-nya itu kita harus selalu mencari problem yang benar. Nah, tapi tendensinya kebanyakan, termasuk saya gitu ya, masih sering kesandung, begitu menemukan problemnya, saya otomatis langsung keluarin problemnya. Saya langsung out loud, saya bilang problemnya ini. Nah, padahal kalau misalnya mau berpikir sedikit lagi gitu ya, kita instead bilang bahwa itu di sisi kanannya si problem ini, kita bisa cerita di sisi kirinya. Jadinya kita langsung mengutarakan solusinya. Nah, jadinya kalau dipikir-pikir nyari solusi itu nggak terlalu sulit-sulit banget dong. Jawabannya iya. Justru nyari problemnya ini yang sebenarnya sulit banget, karena seringkali kita mengidentifikasikan problem yang salah.
Itu tuh yang jadi challenge terbesar. Tapi once kita udah dapat problemnya, kita berpikir sedikit lagi, kita cerita solusinya, saya jamin positivity respon dari teman-teman yang ada di forum tersebut akan jauh lebih appreciate. Ya, ini kan apa namanya no brainer ya. Nah, kira-kira itulah core value speak up kalau di mata saya ya gitu ya. Jadi ya bagi saya seperti itu. Mbak Maya mungkin mau nambahin sesuatu sebelum saya move ke berikutnya. Ya Pak, kalau untuk yang speak up ini sebenarnya tadi Maya tertarik Pak yang masalah ini sepertinya internet kurang stabil ya Pak. Suara Maya masih terdengar nggak Pak? Halo Pak. Masih jelas. Jelas ya? Aman. Aman, oke, syukur. Nah, barusan kan Pak Iman sempat bilang sebaiknya dalam speak up itu kita harus fokusnya ke solusi gitu ya, jangan di-highlight ke masalahnya dulu gitu. Nah, dan karena kebanyakan dari kita banyak mengidentifikasi problem yang salah gitu. Nah, Pak, mungkin ada sedikit tips dulu nih Pak, mungkin sebelum kita lanjut ke value berikutnya ya Pak. Bagaimana sih Pak cara kita untuk bisa memberikan solusi yang tepat nih Pak? Karena kan kecenderungan kita untuk melihat ke problems dulu dan kita akan terjebak tuh di dalam view-nya problems tadi gitu kan, dan kita mengidentifikasi problems yang salah. Nah, ini nih untuk mengantisipasi hal tersebut gimana Pak caranya Pak? Sorry, tadi saya ada problem sama earphone saya, boleh coba diulang? Oh iya. Ya, yang Maya, masalah itu Pak, yang masalah bagaimana kita bisa memberikan fokusnya ke solusi nih Pak, di saat kita berhadapan dengan customer atau dengan calon partner, kita fokusnya ke solusi, jangan di-highlight yang masalah permasalahannya itu kan, yang problems-nya gitu. Nah, gimana sih Pak caranya kita biar bisa mengidentifikasi masalah itu, biar kita nggak salah dalam mengidentifikasi, dan kita bisa memberikan solusi yang tepat gitu Pak, kita bisa berfokus kepada solusi. Nah, tipsnya itu gimana Pak? Ya, oke. Memang untuk melakukan ini persyaratan dasar yang dimiliki itu harus disiapkan ya, dalam artian bahwa kita harus mengerti model bisnisnya dari topik yang kita sedang jalani. Saya asumsi, saya coba simulasikan, misalnya kita lagi berdiskusi sama klien kita, misalnya contoh lah yang saya sering ikut tuh adalah berdiskusi dengan teman-teman KI gitu misalnya ya. Jadinya dia itu misalnya contoh gitu ya, dia bilang bahwa saya di mereka itu kan payment channel paling besar tuh link aja gitu ya. Karena memang satu udah jalan duluan, terus link aja waktu awal-awal memang memberikan subsidi gede-gedean sehingga dipakai banyak dan lain sebagainya ya. Sebagai informasi, antara mereka dengan kita tuh besarannya itu masih cukup jauh sih, tapi kita coba getting close. Mereka itu sebulan itu 40 miliar, sementara kita sudah sampai 5 miliar. Jadinya kita sudah 1/8-nya mereka lah. Nah, tapi waktu awal launching kita 1/30-nya dia gitu ya. Nah, tapi kita pelan-pelan sudah achieve. Nah, mereka tuh bilang bahwa sampai saat ini tuh mereka tuh isunya itu adalah ada berbagai macam gitu ya. Jadinya dengan link aja gitu ya, dengan link aja itu untuk melakukan problem rekonsiliasi, apabila ada customer yang gagal bayar segala macam, itu prosesnya itu lama gitu. Begitu kita coba explore gitu ya, kita gali, saya sama Pak Dewa tuh coba understand, kita tuh harus menggali terus gitu loh. Emang caranya untuk nyelesain masalahnya gimana sih? Prosesnya gimana sih? Sampai kita gali-gali sampai satu titik ternyata proses yang mereka miliki itu untuk problem rekonsiliasi itu dengan menggunakan grup WhatsApp. Wah, kalau misalnya dengan menggunakan grup WhatsApp sih ya jelas saja. Untuk transaksi 1 bulan 40 miliar itu kira-kira 15.000 sampai 20.000 transaksi 1 bulan gitu ya. Itu akan chaos gitu ya. Persentasenya gede. Mereka tuh sampai 4 sampai 5% ada isu 1 bulan. Nah, pada saat itu kami gitu ya dari satu tim akhirnya ngobrol dengan teman-teman IT, dengan Bu Sari, Pak Hardi, Pak Budi. Jadinya pada saat itu kita minta dong nih supaya customer service kita itu memiliki akses yang bisa dipakai sama customer service-nya mereka. Nah, jadi kalau balik di topik ini untuk bisa mengidentifikasi problem yang benar dan tepat tuh harus
ngedigging, ngegali terus gitu loh. Apa dik gitu, gali sampai akhirnya nggak ada pertanyaan lagi. Nah, menurut saya sih pada saat waktu mengidentifikasikan masalah yang benar itu apa namanya identifikasinya benar, karena sekarang akhirnya apa tuh ya, baru meeting mungkin 2 minggu yang lalu itu saya nggak ikut, tapi yang meeting Pak Dewa, orang KAI-nya bilang, wah nih performance-nya Kaspro ciamik karena customer operation-nya komplainnya itu udah rendah banget. Dari apa namanya, sehari itu kita 1.500 transaksi, 2.000 transaksi lah. Problemnya 1 bulan itu cuman 20, cuman 15, dan itu semua solve semuanya. Nah, itu mungkin itu sharing yang bisa saya berikan lah, kira-kira gitu. Berarti dengan gali terus gitu. Gali terus, baca lagi ya Pak ya. Poinnya tuh sebenarnya dibaca tadi ya, kita baca customer kita baca kebutuhan customer, ya. Poin-poin masalah yang dari ini ya, apa kompetitornya kita gitu ya Pak ya. Baca penting berarti. Oke. Thank you Pak Iman. Silakan lanjut ke value berikutnya Pak Iman. Ya, yang berikutnya yang ketiga ya. Yang ketiga adalah integrity, yaitu konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, dan prinsip ya. Kalau buat saya ini adalah bagian soul-nya, bagian spiritualnya gitu ya. Ini kalau saya sih gitu ya, saya berharap dengan adanya nilai ini, harapan saya tuh setiap insan di Asia tuh harus apa ya, harus konten gitu, bahagia terus gitu loh. Jadinya kalau saya sih selalu bilang sama circle saya, bahagia tuh bukan sesuatu yang dicari men gitu. Bahagia itu adalah sesuatu yang lu pilih gitu ya. Nah, tapi untuk bisa memilih bahagia itu ya memang kita harus ada persyaratan utama gitu ya. Jadinya dengan memilih bahagia kita pasti diri kita enjoy. Nah, objektifnya itu ya. Nah, gimana caranya gitu kan? Nah, untuk mencapai itu ya memang nilai-nilai spiritual yang yang universal tuh harus dipegang, memang harus menjadi kebiasaan. Jadi kita harus disiplin. Udahlah, itu udah no doubt gitu lah. Disiplin, first thing first, melakukan hal yang utama duluan gitu ya. Terus harus jujur. Nah, terus tadi saya sudah sempat bahwa kita adalah kayak dianalogikan sekumpulan burung-burung yang hinggap di pohon. Pohonnya adalah si DJ Asia ini sendiri. Misalnya kita adalah angsa-angsa lah. Nah, terus angsa-angsa ini ada di sekitar ada di sekitar danau gitu. Nah, danau ini ibaratnya kayak si pohonnya itu kan. Danau itu nggak boleh tercemar, nggak boleh terkontaminasi dan lain sebagainya. Nah, itu kepentingannya kepentingan si perusahaan ini harus nomor satu lah ya. Nah, itu syaratnya ya. Nah, tapi dalam konteks kesehariannya untuk menjadi kita menjadi orang yang tidak stres ya. Ini adalah tips atau suggestion yang saya minta kepada seluruh teman dan saya juga menjadi pendengarnya juga, bahwa jangan sekali-sekali menunda istilahnya itu procrastination. Menunda gitu loh. Jadi misalnya kita meeting, kita harus ngapain gitu ya, itu harus kita kerjain langsung. Nggak gampang nih, saya pun juga masih sekali, 2 kali, 3 kali suka kepleset gitu ya, karena menunda semata-mata karena memang ada beberapa things gitu ya. Tapi kalau misalnya menunda karena hal, aduh saya ngulet dulu deh, segala macam, nyantai dulu, nunda. Nah, itu jangan sekali-sekali melakukan hal itu, karena once itu dilakukan dan menjadi kebiasaan, sering nunda-nunda, at the end of the day kerjaan kita jadi numpuk. Kan straightforward lagi nih, itu akan membuat kelihatannya kerjaan kita banyak, tapi karena kita tidak memiliki conveyor belt yang berjalan, yang masuk banyak, yang keluar nggak ada nih. Tapi kalau kita nggak ada penundaan, ada yang in, ada yang out, ada yang in, ada yang out. Dan kalau misalnya nanti, yang in-nya banyak, in-nya 10, yang out-nya 3, nah caranya gimana dong? Nah ini kalau saya sih, in that particular period, nggak ada pilihan lain, bukan kadang-kadang, seringkali ya memang ada waktu-waktu weekend saya harus saya pakai untuk bekerja. Dan saya sih kalau dalam kondisi ini kan nggak terus-terusan, keluarga nggak ada yang komplain,
dan kita sudah minta izin sama the rest of family dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya weekend itu nggak cukup juga, ya mau nggak mau ambil 1, 2 hari, 3 hari, kita harus ambil tidurnya kita kurangi. Tapi itu sedikit banget selama kita disiplin untuk mengerjakan yang datang kita selesai gitu ya. Karena bukan masalah bos kita fair atau Tuhan itu adil, bukan masalah itu, tapi saya ngelihat selama memang kita mengerjakan segala sesuatu itu dalam waktu yang benar dikerjakan dahulu ya, antara memang speed kita untuk mengerjakan itu makin lama makin baik jadinya ya. Jadinya awalnya dulu mungkin saya cuma bisa mengerjakan 1 hari itu 3, 4, 5 things. Tapi saya rajin gitu, saya kerjain, kita kerjain terus-terusan gitu. Nanti tanpa sadar, loh kok saya bisa ngerjain 10 things dalam 1 hari ya. Nah, kemampuan itu akan terasa dan akan menjadi meningkat. Nah, itu tipsnya saya lah ya. Nah, terus artinya disiplin ya Pak ya. Kita harus tetap disiplin sama diri kita dulu gitu, dan untuk menjadikan disiplin ini sebagai kebiasaan gitu ya Pak. Sorry, sambil minum dulu ya. Pak. Gitu. Ya, jadinya itu tips and trick yang advice sifat dari saran tentang sifat yang harus ditanam di setiap DJ Asia. Nah, ini kalau yang tips yang kedua nih ya, ini yang saya coba praktekin ya. Jadinya saya ngelihat orang tuh diminta, lu tuh harus proaktif ya, gitu ya. Nah, itu kalau saya kadang-kadang suka kepentok gitu. Proaktif itu terus apa dong ya? Caranya proaktif itu, cara saya menjadi proaktif itu gimana? Tapi setelah saya pikir-pikir, setelah saya coba mempraktekkan sehari-harinya gitu ya, proaktif itu adalah bisa, kalau buat saya nih sekarang ya, itu saya translate menjadi sebuah tindakan untuk memproyeksikan atau memvisualisasikan tentang apa yang akan saya mau kerjakan berikut gitu loh. Jadi contoh nih ya, saya yang paling gampang tuh di sini saya tulis di barusan tadi. Jadi misalnya saya mau meeting ketemu sama Aeon gitu misalnya gitu ya. Misalnya Aeon tuh customer yang sekarang lagi ada di timeline yang di timeline yang sedang kita coba kerjakan gitu ya. Nah, itu pada saat saya mau pergi meeting face to face dengan mereka, itu saya udah dari awal sebelum meetingnya dimulai saya udah set gitu ya. Pergi ke kantor mereka, rute Google Map-nya itu lewat jalur mana, terus kira-kira berapa lama, terus nanti even sampai detail sampai saya parkir di mana. Terus kemudian nanti kira-kira kalau ketemu sama orangnya siapa sih, orang Jepang atau bukan? Saya bayangin kalau saya nggak bisa, kalau misalnya saya ketemu dia nggak bisa bahasa Inggris, kira-kira gimana ya? Oh, pasti ada translatornya. Saya bayangin lagi, kalau misalnya ada translatornya, ngomongnya gimana ya? Kok nanti saya presentasi diterjemahin, dia respon, diterjemahin, saya dengar, caranya gimana presentasinya, di mana saya harus berhenti dan kalau saya lagi presentasi lagi mengedepankan poinnya. Nah, itu semua tuh sekarang tuh jadi habitnya saya tuh ya. Jadi ya inilah esensinya. Saya suka sharing gitu ya. Kalau di ini misalnya terlalu corny ya fine, tapi I love to share this. Jadi dengan hal-hal seperti ini tuh begitu saya ketemu di sana, kalau misalnya ternyata tidak kejadian, good gitu ya. Jadinya ternyata situasinya jauh lebih mudah seperti visualisasi saya. Tapi kalau memang terjadinya seperti ini, saya langsung otomatis siap. Jadi saya pada saat saya udah mikir kalau kayak gitu, saya baca materi presentasinya itu. Saya mau baca poin 1, 2, 3, 4. Soalnya kan kalau presentasi itu kan kita tidak harus membaca semuanya. Itu juga trik presentasi ya. Misalnya kita ada yang namanya deck di Asia ya. Tapi kan harus kita lihat, kalau misalnya kita ngobrolnya sama customer supply chain, berarti kan kita harus kedepanin yang cerita yang tentang supply chain, yang hal yang tidak berhubungan dengan mereka, kita skip aja. Nah, itu satu hal. Nah, sekarang waktu ketemu sama Aeon, kalau saya pikirin, wah ini kalau orang Jepang tuh kebanyakan banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, ada translatornya. Nah, kalau ketemu kayak gitu,
saya antara memilih-milih poin yang mau saya omongin dan berhentinya di mana kompleks banget gitu. Nah, jadi saya baca-baca gitu ya. Nah, terus pada saat ketemu sama si kliennya, ya gimana ya? Jadi kayak lebih siap gitu. Dan apa ya? Ada sesuatu hal yang sifatnya misterius kayak spiritual gitu ya. Seringkali kalau kita visualisasikan kayak gitu, kita tuh juga di sela-selanya itu juga berharap sekalian doa, ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan saya bisa dong ya. Nah, tapi doa itu juga diasimilasi dengan bayangan-bayangan kemungkinannya. Dan apa ya, seringkali hal tersebut itu jadi kayak dijabah, dikabulkan gitu loh. Ya Pak ya. Nah, jadinya itu kali ya, saya akhirnya kalau saya pikir-pikir, dulu kan pernah tren banget buku The Secret gitu kan. Mungkin itu kali yang dia maksud ya. Jadi coba aja deh teman-teman, kalau misalnya lagi pengen nyari parkir, masuk mall, coba aja pikirin, visualisasiin, saya mau masuk ini Galaxy Bekasi Mall, terus saya mau ada parkir di sini, coba dibandingin sama kita lepas gitu. Kalau buat saya ya, dan saya udah ngetes ke anak saya, ke keluarga saya, mereka bilang, iya ya Pak ya, kalau misalnya memang ini kita visualisasiin, memang chances bahwa ngedapetin parkirnya itu lebih tinggi. Nggak tahu ya, that's my experience. Bu Maya, mau ada pertanyaan atau apa? Enggak Pak, tapi seru juga tuh Pak kalau kita coba terapkan ya dengan yang faktor projection tadi atau visualisasi terhadap setiap tindakannya Pak. Karena istilahnya itu sama kayak kita memberikan sugesti dalam diri sekaligus berdoa kepada Tuhan gitu kan. Omongan yang kita sampaikan di dalam diri itu sebenarnya itu ucapan doa gitu. Kalau kita present, kita bisa memahami customer, insya Allah Tuhan akan kasih jalan untuk itu gitu ya Pak. Itu maksudnya saya. Jadi ya di integrity ini ya itu dia, makanya saya coba ngerelate ini dengan masalah spiritual gitu ya. Itu poinnya saya. Jadi ya saya rasa di teman-teman di Asia apa namanya believers gitu ya. Jadi ya apa namanya bahwa hal ini tuh sangat dekat dengan spiritualism, dengan Sang Pencipta, kira-kira begitu, dengan Allah, dengan Bapa dan lain sebagainya gitu. Luar biasa. Mantap Pak. Lanjut Pak. Pilih berikutnya Pak. Nah, kalau yang terakhir sih ya teamwork ya. Apa namanya, bagaimana kita bisa maju bersama lah kira-kira gitu, saling memahami, kerjasama bareng, mencapai segala sesuatu secara lebih efektif ya. Jadi ya teamwork itu penting banget karena nggak mungkin segala sesuatu dikerjakan oleh seorang. Saya nggak mungkin mengerjakan sesuatu saya sendiri. Pak Hardi, Pak Jo, nggak akan mungkin. Segala sesuatu kalau ingin menjadi great itu harus dikerjakan bareng-bareng. Ya. Itu udah esensi dasar lah. Nah, caranya itu untuk bisa mencapai ini yang paling penting tuh kalau buat saya tuh adalah trust. Jadi kadang-kadang memang setiap insan, setiap DJ Asian pasti ada yang memiliki kelebihan, ada yang memiliki kekurangan. Tapi cobalah saling trust bahwa kita semua bertanggung jawab atas dirinya masing-masing, bertanggung jawab atas performansnya kepada perusahaan, sehingga believe atau percaya bahwa setiap saat kalau misalnya memang ada kekurangan pasti akan diperbaiki. Nah, itu saya sudah berkali-kali saya coba convey itu kepada teman-teman di lingkungan saya, dan saya rasa semuanya bisa mengupgrade knowledge-nya, bisa menjadi lebih bukan berpengetahuan, skill-nya, kemampuannya akan selalu meningkat ya. Nah, dengan demikian tingkat kepercayaan antara satu dan lainnya akan meningkat, sehingga kerjasama itu bisa terjalin dengan baik ya. Nah, ini kan kata-katanya lah. Nah, triknya ya dan suggestion untuk semua ya. Nah, jadinya kalau bisa ya, sebaiknya kalau misalnya ada meeting, kalau ada sesuatu yang harus diselesaikan, itu sebaiknya itu dikerjakan itu dengan memanggil seluruh seluruh pihak yang berhubungan gitu ya. Saya coba sudah perhatiin gitu ya, ada style orang yang sukanya meetingnya itu side talk gitu. Jadi
misalnya saya meeting dengan finance sendiri, saya meeting dengan IT sendiri, saya meeting dengan legal sendiri. Nanti saya coba saya jahit menjadi satu, dan nanti saya juga nggak tahu kenapa demikian. Tapi harapannya saya ngerasa bahwa dengan cara side meeting itu lebih terkendali karena akan berhubungan dengan less people gitu ya. Tapi kalau saya lihat itu tidak efektif karena akan sering terjadi misunderstanding gitu ya, nggak lengkap, nggak konklusif gitu, kurang detail. Nah, akhirnya lately itu sekarang saya lebih suka semuanya saya panggil semua. Nah, memang lebih challenging, tapi biasain aja bahwa memang harus ketemu sama tim A, tim B, tim C, dan saya tahu bahwa tim A tuh talkative banget, tukang kritikal banget. Jadi kadang-kadang kalau saya diserang, saya nggak bisa jawab, saya jadi nggak enak hati. Tapi hadepin aja. Semoga dengan value yang tadi bahwa tidak ada pendapat yang jelek dan semua pendapat bermakna, lama-lama si orang tersebut menjadi lebih less mengkritik lah gitu ya untuk kepentingan perusahaan ini sendiri. Nah, jadinya itu juga sesuatu yang mungkin saya coba advice sama teman-teman saya sih di grup operasi gitu ya. Itu saya akan selalu bilang, biasainlah kalau misalnya meeting kita bareng-bareng, tapi maka dari itu meetingnya kita tahu lah semua orang sibuk gitu. Jadi kalau bisa meetingnya itu jangan ngelantur ke sana ke sini ngomongin A B C yang nggak jelas. Kalau bisa 15 menit 15 menit, kalau bisa 30 menit 30 menit. Makanya kalau ngomong tuh straight to the point, nggak usah muter-muter. Nah, untuk itu kan balik lagi kita harus kuasain gitu loh. Jadi sebelum meeting kita harus siap. Kalau kita nggak siap, ya susah. Kita ngejelasin aja mikirnya panjang gitu ya. Gimana caranya pengen ngomong straightforward gitu ya. Nah, jadi memang at the end of the day, ya prepare, baca, understand, itu adalah habit. Ya tiap saat otomatis waktu kita menjadi selalu siap lah. Nah, jadi penutup lah ya. Saya ngelihat sih ya, DG Asia Core Value ini sih lengkap gitu ya, sesuatu yang worth it untuk dicermati dan bahkan bisa di-apply di kehidupan sehari-hari seperti yang tadi saya sudah coba sharing contoh-contohnya lah. Begitu kira-kira. Luar biasa. Keren banget, Pak. Jadi intinya kalau yang di teamwork ini bagaimana kita berkumpul bareng membahas satu proyek. Di situ kita juga akan membangun kepercayaan kita ya, Pak ya. Saling kepercayaan dengan tim sehingga kita bisa membentuk teamwork itu sendiri gitu. Oke. Boleh teman-teman kita applause dulu buat Pak Iman. Virtual applause boleh, thank you. Pak Iman sharingnya banget, kita dapat contoh-contoh realnya juga ya, Pak, di saat project atau seperti apa gitu. Nah, ada tips-tips dari Pak Iman bagaimana untuk bisa adjust. Ya ribet ya, nggak susah Pak. Intinya kita baca gitu ya Pak ya. Mau baca, mau belajar, mau mencari tahu tentang internal kita, tentang partner gitu. Nah, selain itu juga di perusahaan juga kan difasilitasi untuk teman-teman yang butuh produk mengenai perusahaan, kita juga sudah banyak event-event yang akan mendukung itu. Jadi kehadiran dari teman-teman di event juga itu akan sangat membantu menambah knowledge dari kita sendiri terhadap perusahaan kita gitu. Oke, nah dari sekian banyak penjelasan dari Pak Iman tadi, mohon maaf sebelumnya ini ada peserta tambahan nih Pak. Halo. Ada DJ yang kecil yang ikutan. Ini bukan yang meong-meong tadi ya? Bukan Pak, beda lagi. Oh bukan. Oke. Sorry. Agak sebentar. Oke. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, kita sepertinya barusan lost connection saya ya. Mohon maaf teman-teman. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh ke Pak Iman, mungkin tips-tips atau sharing knowledge-nya mengenai project-project atau kondisi-kondisi yang kayak kita COVID ini mungkin pernah ada satu pengalaman Pak Iman. Ada di saat berhubungan dengan agile sih Pak. Misalnya di saat mempersiapkan satu project, kita kan udah persiapkan nih, udah mau launching. Nah tiba-tiba COVID datang, bam.
ternyata kita harus berubah konsep, berubah ide. Nah, bagaimana untuk memutar langsung ide biar cepat untuk bisa eksekusinya biar lebih cepat gitu. Mungkin Bapak pernah ada pengalaman nggak Pak? Ada satu proyek yang dihadapkan dengan kondisi perubahan yang cepat sekali gitu Pak. Ini aja sih ya, kalau misalnya kita ini di bisnis startup itu apa namanya, ada istilah namanya minimum viable product ya. Jadinya jangan ideal-ideal banget untuk melaunching sesuatu, tapi kita harus memahami istilah minimum viable product. Jadi jangan terlalu memaksa juga paket minimal yang di launching itu jangan maksa gitu, jangan terkategori kayak belum siap gitu. Jadi itu setiap kali mau melaunching sesuatu atau mau mengerjakan sesuatu, kita pada satu titik ada konsep 100% ideal. Terus kita harus mengidentifikasi pada saat launching MVP itu harus didesain sedemikian rupa karena ini adalah harga mati yang harus disiapin. Nah, dengan pola seperti ini, jadi apabila memang ada gangguan atau halangan membuat timing itu harus di-extend, tapi dengan pengetahuan bahwa ada yang ideal versus yang paketan compact yang harus di-launching, biasanya ini akan lebih lebih membantu, dan pada saat terjadi halangan kita tahu bahwa guys, ini kan yang mau kita tuju 100%, ini kita masih ngomong baru 35%. Nah, nggak tahu gimana, biasanya sih si 35% ini bisa kita lebih terpacu lagi untuk nggak ada cara, kita harus bisa achieve si MVP ini gitu loh. Nah, sebagai manusia tuh kita harus dilihatin ideal versus sama yang minimal tuh kalau ada bayangan gitu ya. Jadinya untuk nge-achieve si MVP ini kayak bukan kayak kita semua paham teamwork-nya ini, sifat teamwork-nya ini bahwa yes, kita harus nge-achieve ini paling tidak gitu. Karena kita masih ada journey ke arah yang lebih jauh itu. Berarti bisa dibilang balik lagi ke projection tadi ya Pak ya, di integritas tadi ya. Jadi kita ada preparation, projection juga. Kita harus prepare juga plan A, plan B lah bahasanya kalau di kita sehari-hari di teamwork ya Pak. Once ada worst case seperti ini, kita harus udah bisa prepare solusinya tuh begini gitu. Gitu kali apa ya bahasa simpelnya ya Pak? Iya ya, jadinya kayak the whole story itu harus ada story dari awal sampai habis, tapi at least story chapter 1 atau sampai chapter 2 itu kita juga paham bahwa ini akan bermakna apabila chapter 1 sama chapter 2-nya itu secara minimal selesai. Terpenuhi, oke. Nah, kita pada mindset-nya mikirnya story-nya sampai chapter 10, tapi pada saat kita bilang bahwa untuk launching kita cukup untuk nyiapin chapter 1, chapter 2, rasanya tuh kayak lebih ringan gitu loh. Nah, jadinya kalau misalnya ada halangan dan lain sebagainya, karena kita memang tahu bahwa chapter 1 dan 2 itu lebih ringan, itu kayak kayak yes, itu achievable gitu, dapat tercapai gitu. Karena kadang-kadang kalau untuk menyelesaikan satu project itu begitu di bayangan kita kayaknya wah gila banyak banget nih yang harus dikerjain step-stepnya. Tapi kan banyak atau tidak itu kan relatif gitu ya. Banyak begitu dihadapi sama banyak banget, si banyak ini jadi kayak oh ini achievable ya ketimbang si banyak banget gitu. Oke. Oke teman-teman, ada yang ingin bertanya? Mungkin satu pertanyaan kita buka buat teman-teman. Ayo speak up, Jas. Nih, pas nih momennya nih untuk kita belajar speak up ya Pak ya, belajar untuk agile, berani untuk berpendapat juga nih. Ada yang ingin bertanya teman-teman? Langsung dibuka videonya mungkin boleh. Silakan. Jason, masih tersambung. Ada Pak Ardian. Selamat sore Pak Iman. Sore Bang Ardian. Mau nanya Pak. Siap. Di dalam ketika menggawangi DG Asia ini ada tidak semacam pengalaman yang mewakili setidaknya 3 dari 4 value tadi yang bisa Bapak elaborasi lebih lanjut gitu, bahwa
setidaknya ada 3 lah tuh. Kalau misalnya ada semuanya sih bagus sekali gitu ya. Karena kan DJ Asia ini kan boleh dikatakan kayak semacam inkubator gitu ya, menggawangi beberapa startup gitu kan. Jadi kira-kira ada nggak tuh Pak yang 4 value ini tuh somehow benar-benar put in real action gitu loh Pak? Oke. Pengalaman saya untuk meng-apply si 4 value ini dalam satu waktu itu sih pada saat kami atau kita sedang menginkubasi yang namanya IRMA, walaupun itu sampai detik ini masih belum maksimal gitu ya. Nah, pada saat itu dari sisi agile kita coba mencari tahu bahwa yang dunia server pulsa, terus pada saat itu si PFAS itu menjadi kompetitor utama, menjadi benchmark, itu kita pelajari habis-habisan. Terus potensi-potensi dari stakeholder-nya, which is customer-nya outlet, terus si outlet itu sebagai customer-nya si Serpul itu kita coba identifikasi needs-nya apa, wish-nya dia apa, grid-nya dia untuk kedepannya mereka pengen jadi apa, kita coba tangkap. Nah, terus kemudian ya apa namanya, kalau saya rasa speak up-nya itu adalah dengan cara turun ke lapangan, kita cari tahu apa market survey dan lain sebagainya. Terus kalau integrity-nya ya otomatis lah ya, itu adalah sebuah sikap bahwa kita memang responsible untuk mencari tahu itu semua. Nah, tapi pada saat itu semua terjadi di actionin gitu ya, ini yang kesulitan kami itu adalah begitu pada saat mau mengeksekusinya kan perlu ada tahapan sosialisasi ya. Nah, di situ tuh COVID datang, jeder gitu ya. Nah, itu exactly 2020 tuh. Nah, kesulitannya itu kita tidak bisa melakukan sosialisasi. Terus kemudian tim-tim yang dari tim Markom lah ya, tim Markom dari DJ Asia juga kesulitan untuk membantu operasionalnya IRMA untuk mensosialisasikan program ini, advantage-nya dia, dan bagaimana program yang ada di IRMA itu bisa membantu teman-teman server pulsa begitu, dan juga outlet-outletnya itu bisa mencapai wish yang tadi sudah kita identifikasi. Karena jelas Serpul itu wish-nya itu ingin menjadi distributor. Serpul itu ingin menjadi sebuah agen di mana produknya lengkap. Kan sebelumnya sehingga sampai sekarang juga masih Serpul itu produknya cuma jual pulsa, token PLN, voucher game, that's it. Padahal pada saat di tahun 2019 itu kita udah identifikasi bahwa Serpul itu harus memiliki layanan keuangan yang akan kita support di Asia support. Sekarang akhirnya cikal bakal lahirnya LKD itu sebenarnya dari ideation pada zaman itu. Jadi kita mau kasih mereka bisa jualan prepaid Mastercard, bisa jualan bisnis untuk kirim duit, bisa mereka beli Bitcoin dan sebagainya. Karena kita mengidentifikasi bahwa cash basis transaction di tier 2, tier 3 dan seterusnya di Indonesia itu masih sangat besar. Nah, tapi sayangnya pada saat lagi mau melakukan eksekusinya ya, COVID datang, dan kita tahu kan waktu zaman COVID di awal-awal itu kan bukan, kalau sekarang kita udah ngerti gitu COVID itu it's like flu gitu ya, walaupun kita nggak bisa menyederhanakan seperti itu, tapi waktu zaman itu kan video yang dari Cina, yang dari Wuhan itu beredar lah, orang lagi ngantri tiba-tiba jatuh, kolaps, kejang-kejang, rumah sakit berantakan gitu kan waduh itu ya kacau lah. Nah, sehingga pada saat itu saya sih terus terang poinnya saya untuk menjawab ini, walaupun persiapannya kita buat sedemikian matang, tapi pada saat memang fear itu datang, ketakutan gitu ya, itu saya melihat bahwa nggak ada satu cara pun yang bisa untuk ngangkat ini sampai pelan-pelan, take 1 tahun, 2 tahun, ya baru kan baru setelah 2021 Agustus September lah, begitu Delta hilang kita baru bisa. Tapi ya
udah basi sih ya. Nah, saya cuma sharing bahwa pada saat itu semua value-value ini coba diterapin, tapi hasilnya nggak begitu nggak begitu oke gitu ya. Karena benar-benar kepentok tembok gitu sih mereka itu. Jadi saya coba sharing yang cerita jeleknya lah gitu loh. Karena kalau cerita bagusnya mungkin teman-teman lain bisa sharing juga gitu ya. Gitu sih Pak Ardian. Jadi poin saya yang saya mau cerita, ada momen-momen tuh yang memang ada yang sial banget gitu. Tapi bukan berarti ini berakhir ya. Chances-nya untuk survive itu masih ada ya, tapi harus start from awal lagi gitu lah kira-kira gitu. Jadi Irma itu sudah pivot berapa kali Pak Iman? Kalau dipikir-pikir sih pivot sih enggak ya. Pivot enggak. Irma itu ada sequential dari beberapa alternatif inisiatif yang dicoba terus menerus, tapi prinsipnya itu satu, adalah memberikan layanan inovatif kepada outlet melalui server pulsa. Nah, jadi pivotnya itu kelihatan, kalau dilihat kasat mata jadi kayak pivot kan, layanan A, layanan B, layanan C. Tapi sebenarnya tujuannya mengenrich itu, tapi isunya itu adalah proses edukasinya ini nih yang tidak berhasil. Padahal sebelum COVID itu rencananya adalah melakukan retail gathering seperti kayak zaman di telco gitu kan, zaman di telco kita undang makan siang rame-rame, hahaha. Nah, by the way, kayak gayanya Steve Jobs lah. Ini ada produk ini nih gitu. Ya. Jadi ya yang terjadi itu bukan pivot, tetapi semacam proses yang terdisrupsi. Yang sebenarnya proses itu adalah proses mencari kompatibilitas antara bisnis prosesnya SharePool dengan bisnis prosesnya yang Cash Pro, Credit Pro barangkali ya, yang somehow belum mulus ya Pak Iman ya. Ya. Oke. Baik, makasih Pak Iman. Thank you Pak Ardian, thank you Pak Iman sharingnya. Di situ kita belajar agile intinya ya Pak ya, bagaimana mengantisipasi kondisi yang tidak sesuai dengan planningnya kita. Oke, luar biasa sekali sharing kita hari ini teman-teman. Ngomong-ngomong, ya, Pak. Sorry, Mbak Maya udah kenal kan sama Pak Ardian waktu itu? Iya, dikenalin dulu Mbak. Kalau menurut saya banyak minta email yang Pak Ardian, Mbak Maya bilang Pak Ardian yang mana? Nah ini nih orangnya nih, abang ganteng satu ini. Iya benar, momennya pas di sini mungkin nggak cuma saya yang belum pernah ketemu langsung sama Pak Ardian kondisi COVID. Halo Pak Ardian, salam kenal ya Pak. Halo, salam kenal ya. Dan jadi ya mungkin teman-teman di JSN lain juga yang cari Pak Ardian itu siapa? Ini orangnya ya Pak ya. Ya, mungkin pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri juga ya kepada teman-teman di Asia. Jadi saya itu di-hire atau diajak on board lah oleh Pak Alex untuk menggawangi dua hal ya. Satu, untuk menggawangi PG atau Payment Gateway Syariah. Itu satu. Terus yang kedua, bantuin Pak Iman untuk B2B2C ya. Nah, jadi itu tugas saya. Jadi kalau ditanya saat ini ya saya kayak advisor lah, kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira gitu. Experience advisor. Yes. Nanti kalau teman-teman kira-kira ada waktu, coba lihat-lihat profil saya di LinkedIn. Ya, Nah, jadi supaya tidak bertanya-tanya gitu ya. Nah, nanti kapan-kapan saya share juga sedikit mengenai apa pertempuran yang telah saya lalui kan kira-kira. Seru nih. Oke, siap Pak Ardian. Thank you Pak. Luar biasa. Cuman sayangnya waktu kita mepet banget ya. Ya, sudah lewat kita. Jadi ini adalah spirit ini memang kita konsep, kita bentuk saling melengkapi ya. Jadi bisa realisasi di perusahaan saja, tapi juga bisa tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini semua nilai-nilai yang sangat membangun dan sangat
menyatu gitu, yang bisa membentuk satu kesatuan lah, yang membantu karakter kita yang bagus intinya lah gitu. Oke, thank you, terima kasih banyak waktunya Pak Iman sore hari ini, terima kasih banyak sharingnya, sharing knowledge-nya, dan buat teman-teman yang lain kita akan ada sesi Leaders Talk berikutnya, nanti kita akan share juga kapan waktunya ke teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu ikutin program-program acara yang sudah kami siapkan untuk teman-teman. Di sini kita akan banyak mengetahui informasi-informasi product knowledge dari perusahaan seperti tadi yang Pak Iman bilang bahwa kita harus paham dulu apa sih produk-produknya kita. Nah, jangan pernah lewatkan event-event yang sudah kita persiapkan. Banyak ilmu, banyak knowledge yang bisa kita dapat. Selain teman-teman juga rajin membaca, baca, biar kita bisa agile, biar kita bisa cepat beradaptasi, bisa untuk speak up juga, dan kita bisa integrity kita juga bisa semakin kuat, hubungan kita dengan Tuhan semakin kuat, dan teamwork kita juga makin kuat. Seperti itu. Oke, teman-teman, akhir kata sebelum menutup event ini kita bisa sesi foto dulu ya. Kakak Dian, kita foto bareng dulu mungkin? Ya, bisa Mbak. Boleh, teman-teman yang ikut bisa dibuka videonya. Ada Mas Dewo tadi yang disebut Pak Iman, ternyata muncul ya Pak Dewo ya, sudah bertemu. Oke. Pak Dewo fotonya banyak banget Pak Dewo. Iya, ada sepatunya juga. Ya. Ada Pak Alex. Halo Pak. Kita ada Pak lagi di gini. Yang ada tanduknya. Iya, pasti selalu ada tanduk gue. Halo Pak. Oke, kita kamera ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa kita akan ada acara Ramadan bulan depan karena sudah memasuki bulan Ramadan. Ikuti terus informasi-informasi yang disampaikan oleh tim Korkom dan subscribe YouTube-nya DJ Asia. Jadi buat teman-teman yang pernah skip acara-acara workshop-nya kita bisa temukan di YouTube-nya DJ Asia. Akhir kata saya Maya ucapkan terima kasih kepada semua, terima kasih kepada Pak Iman dan teman-teman semua yang sudah tetap hadir hingga sore hari ini, luar biasa. Kita ketemu lagi di event berikutnya yang lebih seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat. Terima kasih.